Dari desa-desa tempat keluarga-keluarga tidur berdesakan di sekitar ternak agar tidak mati kedinginan di malam hari, hingga kuil-kuil tempat gadis-gadis berusia 4 tahun dipuja sebagai dewi hidup dan tak boleh menyentuh tanah selama bertahun-tahun, hingga komunitas-komunitas yang telah mengembangkan paru-paru super untuk bertahan hidup di tempat dengan oksigen hanya separuh dari normal. Nepal adalah negara tempat kehidupan sehari-hari menantang batas-batas yang kita anggap mungkin. Di negara yang terletak di antara awan tertinggi di dunia dan lembah-lembah terdalam di Asia ini, lebih dari 30 juta orang telah belajar untuk hidup dalam kondisi yang membuat kelangsungan hidup dasar menjadi prestasi heroik bagi siapapun yang berada di luar negeri. Di mana para dewa berjalan di antara manusia. Di Nepal, batas antara yang ilahi dan duniawi kabur hingga lenyap sepenuhnya, menciptakan realitas di mana aktivitas paling duniawi pun diresapi makna spiritual, dan di mana para dewa tidak mendiami kuil-kuil yang jauh, melainkan benar-benar berjalan di jalanan, mewujud dalam diri anak-anak kecil yang kakinya tak pernah menyentuh tanah. Tradisi Kumari, Dewi Anak yang Hidup, mungkin merupakan contoh paling luar biasa tentang bagaimana spiritualitas Nepal mengubah kehidupan manusia biasa menjadi manifestasi ilahi. Di jantung kota Kathmandu, seorang gadis berusia antara 4 dan 12 tahun hidup menyendiri di sebuah istana abad ke-18 yang dihormati oleh ribuan umat sebagai inkarnasi hidup Dewi Durga. Anak ini yang dipilih melalui ritual rumit yang mencakup uji keberanian di hadapan kepala kerbau yang terpenggal dan tarian pria bertopeng, harus memenuhi 32 kriteria fisik khusus, mulai dari warna mata hingga bentuk giginya. Kehidupan Kumari dijalani dalam isolasi yang hampir total dari dunia luar. Kakinya tidak boleh menyentuh tanah karena dianggap mencemari kesucian ilahinya. Ketika ia harus bergerak, ia digendong oleh para pelayan atau diangkut dengan tandu hias. Pola makannya dikontrol ketat, aktivitasnya terbatas pada studi dasar dan ritual keagamaan, dan kontaknya dengan orang lain terbatas pada pertemuan seremonial di mana para penyembah bersujud di hadapannya untuk memohon berkah. Selama festival besar, seperti Indra Jatra, Kumari muncul dari istananya dengan kereta emas yang ditarik oleh para pria, memberkati orang banyak yang berbondong-bondong untuk melihat sekilas Dewi yang hidup. Para penyembahnya sangat percaya bahwa tatapan sekilas dari anak itu dapat menyembuhkan penyakit, menyelesaikan perselisihan keluarga, atau membawa kemakmuran. Beberapa orang melakukan perjalanan berhari-hari dari desa-desa terpencil untuk mendapatkan kesempatan menerima tika merah yang dioleskan di dahi mereka oleh tangan mungil sang Dewi cilik. Transisi kembali ke kehidupan normal ketika seorang gadis mencapai pubertas dan kehilangan status ilahinya merupakan hal yang traumatis dan kompleks. Para mantan Kumari telah menggambarkan kesulitan belajar berjalan normal setelah bertahun-tahun tanpa menyentuh tanah, kebingungan berinteraksi dengan teman sebaya setelah isolasi, dan tantangan psikologis beralih dari dipuja sebagai dewi menjadi remaja biasa dengan sedikit keterampilan sosial atau pendidikan untuk menavigasi dunia modern. Namun, Kumari hanyalah manifestasi paling nyata dari sistem keagamaan yang merasuki setiap aspek kehidupan Nepal. Di jalan-jalan kota atau desa manapun, merupakan hal yang umum untuk menemukan kuil-kuil kecil darurat di sekitar pohon-pohon suci, batu-batu berbentuk khusus, atau pertemuan sungai tempat para penyembah meletakkan persembahan harian. Ruang-ruang suci ini tidak terpisah dari kehidupan komersial atau perumahan, tetapi terintegrasi ke dalamnya, sehingga mustahil untuk berjalan lebih dari beberapa meter tanpa menemukan beberapa pengingat fisik akan kehadiran ilahi. Ritual pagi di rumah-rumah Nepal dimulai sebelum fajar dengan upacara-upacara rumit yang dapat berlangsung berjam-jam. Para ibu rumah tangga bangun pukul 4 pagi untuk membersihkan dan menghias altar-altar rumah tangga kecil dengan bunga segar, dupa, dan makanan yang disiapkan khusus untuk para dewa. Setiap rumah memiliki beberapa kuil yang didedikasikan untuk dewa-dewa yang berbeda sesuai dengan kebutuhan keluarga. Ganesha untuk menghilangkan rintangan, Lakshmi untuk kemakmuran, Saraswati untuk pengetahuan, dan puluhan dewa-dewi lain yang lebih rendah yang mengawasi aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sehari-hari.
Selama Festival Dashain, perayaan terpenting tahun ini yang dapat berlangsung hingga 15 hari, seluruh negeri menjadi hening karena keluarga-keluarga berkumpul untuk ritual yang menggabungkan unsur-unsur Hindu dan Buddha dengan tradisi animisme sebelumnya. Pengorbanan hewan dilakukan secara massal, dengan ribuan kerbau, kambing, dan ayam disembelih di kuil-kuil umum, sementara para penyembah mandi dengan darah sebagai metode pemurnian spiritual. Anak-anak berpartisipasi dalam ritual ini sejak bayi, belajar membedakan berbagai jenis persembahan yang sesuai untuk setiap dewa, mantra-mantra khusus yang harus dibacakan selama upacara, dan aturan-aturan kemurnian yang rumit, yang menentukan siapa yang dapat menyentuh benda-benda suci mana dalam keadaan apa. Pada saat mereka mencapai usia remaja, mereka memiliki pengetahuan ensiklopedis tentang praktik-praktik spiritual yang telah diwariskan secara lisan selama ribuan tahun. Bertahan hidup di puncak dunia, di ketinggian ekstrim Himalaya Nepal, dengan udara yang mengandung kurang dari setengah oksigen yang tersedia di permukaan laut, seluruh komunitas telah mengembangkan adaptasi fisiologis dan budaya yang memungkinkan mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang dalam kondisi yang mewakili batas absolut tempat tinggal manusia. Suku Sherpa, yang namanya telah menjadi sinonim dengan daya tahan manusia super dalam pendakian gunung global, telah berevolusi dari generasi ke generasi untuk berfungsi secara efisien di ketinggian yang dapat melumpuhkan atau membunuh sebagian besar manusia. Jantung mereka memompa darah yang lebih padat hemoglobinnya, paru-paru mereka mengekstraksi oksigen dengan efisiensi luar biasa, dan otot-otot mereka beroperasi pada tingkat oksigenasi yang dapat menyebabkan individu yang tidak beradaptasi pingsan. Ini bukan sekadar keuntungan sementara yang diperoleh melalui pelatihan, tetapi modifikasi genetik permanen yang dikembangkan selama ribuan tahun kehidupan di dataran tinggi. Di desa-desa seperti Namche Bazar, yang terletak di ketinggian 3.400 meter, keluarga Sherpa telah membangun pusat komersial yang berkembang pesat, yang sepenuhnya berbasis pada industri pendakian gunung ekstrim. Selama musim pendakian Everest, antara bulan Maret dan Mei, populasi desa dapat meningkat 10 kali lipat karena para ekspedisi dari seluruh dunia menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk beraklimatisasi sebelum mencoba mencapai puncak tertinggi di dunia. Para Sherpa lokal menjadi pemandu, porter, juru masak, dan teknisi peralatan khusus, berulang kali mempertaruhkan nyawa mereka untuk mewujudkan impian mendaki gunung para pendaki asing kaya. Namun, realitas ekonomi industri ini menunjukkan kesenjangan yang sangat besar yang menempatkan nilai kehidupan manusia dalam berbagai budaya dalam perspektif yang lebih luas. Sementara seorang pendaki gunung barat mungkin membayar antara $30,000 dan $100,000 untuk ekspedisi Everest, seorang Sherpa berpengalaman yang mempertaruhkan nyawanya membawa peralatan ke base camp dapat memperoleh antara $3,000 dan $5,000 untuk seluruh musim. Para Sherpa melakukan beberapa pendakian untuk memasang tali, membawa oksigen, dan menyelamatkan pendaki gunung yang kesulitan memaparkan diri mereka pada kondisi yang telah menyebabkan kematian ratusan rekan senegaranya selama beberapa dekade terakhir. Statistik kematian di kalangan Sherpa sungguh mengerikan. Mereka 10 kali lebih mungkin meninggal selama ekspedisi dibandingkan pendaki gunung asing yang mereka pandu. Longsoran salju, jatuh ke dalam celah gletser, dan edema paru di dataran tinggi kerap merenggut nyawa, meninggalkan para janda muda dengan anak-anak kecil di komunitas yang nyaris tanpa pilihan ekonomi alternatif. Pemakaman Sherpa diadakan dengan frekuensi yang mengerikan selama bulan-bulan pendakian. Upacara Buddha yang khidmat di mana keluarga berduka atas suami, ayah, dan putra yang meninggal saat membantu orang asing mencapai prestasi atletik. Kehidupan sehari-hari di ketinggian ekstrim ini membutuhkan adaptasi terus-menerus yang tak terbayangkan. Air mendidih pada suhu yang lebih rendah karena tekanan atmosfer yang rendah, sehingga mustahil untuk memasak makanan tertentu dengan benar dan mempersulit tugas-tugas dasar seperti membuat teh atau mensterilkan peralatan. Material berperilaku tak terduga. Kayu retak dalam kondisi sangat kering, logam menjadi rapuh dalam cuaca dingin, dan kain berjumbai di bawah radiasi ultraviolet intens yang menembus atmosfer tipis.
Perempuan Sherpa menghadapi tantangan tambahan selama kehamilan dan persalinan di dataran tinggi, di mana risiko medis berlipat ganda secara eksponensial. Kelahiran prematur umum terjadi akibat tekanan fisiologis di dataran tinggi, dan angka kematian bayi tetap tinggi meskipun ada upaya medis modern. Para ibu harus membuat pilihan yang sulit antara tetap tinggal di komunitas asal mereka tanpa akses ke perawatan medis khusus atau turun ke dataran rendah, di mana mereka dapat menerima perawatan, tetapi terpisah dari sistem pendukung keluarga mereka. Anak-anak yang tumbuh di dataran tinggi ini mengembangkan kemampuan fisik yang luar biasa, tetapi juga menghadapi keterbatasan pendidikan yang parah. Sekolah-sekolah di desa-desa terpencil mungkin hanya beroperasi selama bulan-bulan yang lebih hangat dan seringkali kekurangan guru yang berkualifikasi, materi pendidikan terkini, atau infrastruktur dasar seperti pemanas dan listrik yang andal. Siswa yang paling berprestasi harus memilih antara tetap tinggal bersama keluarga mereka di komunitas tradisional atau bermigrasi ke dataran rendah untuk melanjutkan pendidikan mereka, sebuah keputusan yang seringkali mengakibatkan hilangnya kontak permanen dengan budaya leluhur mereka. Beban tradisi keluarga. Dalam masyarakat Nepal, keluarga bukan sekadar unit sosial, melainkan institusi menyeluruh yang menentukan setiap aspek kehidupan individu, mulai dari keputusan paling intim hingga peluang ekonomi, pendidikan, dan sosial yang tersedia bagi setiap orang sesuai posisi mereka dalam hierarki keluarga yang telah dibangun dari generasi ke generasi. Perjodohan tetap menjadi norma yang dominan, terutama di daerah pedesaan tempat lebih dari 80% penduduknya masih tinggal. Orang tua mulai mencari pasangan yang cocok untuk anak-anak mereka ketika mereka baru menginjak usia remaja, memulai negosiasi rumit yang dapat berlangsung bertahun-tahun dan tidak hanya melibatkan kecocokan pribadi, tetapi juga pertimbangan kasta, status ekonomi, reputasi keluarga, dan kecocokan astrologi yang ditentukan oleh para astrolog profesional yang menghitung posisi planet dengan presisi matematis. Seorang gadis Nepal berusia 18 tahun mungkin menemukan dirinya bertunangan dengan seorang pria yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pria ini dipilih oleh orang tuanya berdasarkan kriteria, termasuk kemampuan keluarga mempelai pria untuk membayar mas kawin yang sesuai, reputasi pekerjaan calon suami, dan pendapat para perantara yang bertindak sebagai detektif swasta yang memeriksa latar belakang keluarga, riwayat kesehatan, dan perilaku pribadi semua pihak yang terlibat. Investigasi ini dapat mengungkap rahasia keluarga yang telah berlangsung puluhan tahun, mulai dari alkoholisme hingga sengketa tanah yang dapat memengaruhi keharmonisan pernikahan di masa depan. Proses pacaran sangat ritualistik dan diawasi. Calon pasangan hanya boleh bertemu di hadapan kerabat yang lebih tua, dan percakapan terbatas pada topik-topik yang dianggap pantas, umumnya tidak termasuk preferensi pribadi, ambisi pribadi, atau perasaan romantis. Kecocokan dinilai melalui indikator tidak langsung seperti kemampuan mempelai wanita untuk menyiapkan hidangan tradisional tertentu, keterampilannya dalam pekerjaan rumah tangga, dan kemampuannya untuk menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada para tetua keluarga mempelai pria. Upacara pernikahan dapat berlangsung selama seminggu penuh, melibatkan ritual harian yang mengharuskan partisipasi ratusan tamu dan biaya yang dapat mewakili setara dengan pendapatan keluarga selama beberapa tahun. Keluarga kelas menengah seringkali terlilit utang selama puluhan tahun untuk membiayai pernikahan yang layak, karena mereka percaya bahwa upacara sederhana akan mempermalukan seluruh keluarga besar di depan umum. Ritual-ritual tersebut mencakup pertukaran hadiah khusus antar keluarga, upacara penyucian yang dapat berlangsung berhari-hari, dan perjamuan mewah di mana menu harus mengikuti tradisi kuliner tertentu yang bervariasi berdasarkan wilayah dan kasta. Setelah menikah, sang pengantin perempuan pindah secara permanen ke rumah keluarga suaminya, di mana status awalnya hanyalah seorang pembantu. Selama tahun-tahun pertama pernikahan, ia harus membuktikan nilainya melalui pekerjaan rumah tangga yang konstan, kepatuhan penuh kepada ibu mertuanya, dan kemampuannya untuk menghasilkan putra yang akan melanjutkan garis keturunan keluarga. Menantu perempuan yang gagal hamil dalam tahun pertama menghadapi tekanan psikologis yang intens, kritik publik, dan terkadang kekerasan dalam rumah tangga yang dibenarkan sebagai metode untuk meningkatkan kesuburan. Ibu mertua memiliki otoritas absolut atas menantu perempuannya,
mengendalikan berbagai hal mulai dari pakaian apa yang boleh mereka kenakan hingga kapan mereka boleh mengunjungi keluarga asal mereka. Dalam rumah tangga multi-generasi tradisional, beberapa menantu perempuan mungkin hidup di bawah pengawasan seorang ibu mertua yang lanjut usia, menciptakan dinamika persaingan di mana perempuan muda bersaing untuk mendapatkan perlakuan istimewa dan hak istimewa yang minimal. Menantu perempuan yang akhirnya melahirkan anak laki-laki secara bertahap mendapatkan status, tetapi mereka yang hanya memiliki anak perempuan mungkin menghadapi perlakuan yang merendahkan selama puluhan tahun, dan tekanan untuk terus memiliki anak sampai mereka menghasilkan ahli waris laki-laki. Anak laki-laki tumbuh dalam lingkungan di mana mereka diajarkan bahwa mereka akan mewarisi otoritas keluarga yang absolut, sementara anak perempuan belajar sejak kecil bahwa nilai mereka diukur dari kemampuan mereka di masa depan untuk melayani keluarga suami mereka. Anak laki-laki mungkin mengamati ayah mereka memperlakukan ibu mereka sebagai bawahan, menormalkan pola dominasi laki-laki yang akan mereka tiru kembali dalam pernikahan mereka sendiri. Anak perempuan membantu pekerjaan rumah tangga sejak usia sangat dini, sementara anak laki-laki dibebaskan dari tanggung jawab domestik dan fokus pada kegiatan yang dianggap sebagai persiapan untuk peran kepemimpinan. Antara kemiskinan ekstrim dan kekayaan spiritual paradoks Nepal yang paling memilukan terletak pada koeksistensi kemiskinan materi yang menjerumuskan jutaan orang ke dalam keberlangsungan hidup sehari-hari yang paling rentan, di samping kekayaan spiritual dan budaya yang telah melahirkan beberapa tradisi filosofis dan artistik tercanggih umat manusia, menciptakan realitas di mana keluarga yang tidak mampu membeli 3 kali makan sehari menginvestasikan sisa rupiah mereka dalam upacara keagamaan yang rumit dan persembahan kepada dewa-dewi yang menjanjikan pahala di kehidupan mendatang. Di permukiman kumuh di sekitar Kathmandu, yang dikenal secara lokal sebagai Basti, lebih dari 1 juta orang hidup dalam kondisi yang tak terlukiskan dalam peradaban. Rumah-rumah yang dibangun dengan lembaran logam bergelombang, bambu, dan terpal plastik dijejalkan ke dalam ruang yang begitu sempit sehingga keluarga-keluarga tidur bergantian karena tidak ada cukup ruang bagi setiap orang untuk berbaring secara bersamaan. Selama musim hujan, air yang terkontaminasi secara teratur membanjiri permukiman ini, mencampur limbah dengan air minum dan menciptakan kondisi ideal bagi epidemi kolera, hepatitis, dan demam tifoid. Anak-anak di komunitas ini mulai bekerja sejak usia 5 atau 6 tahun, menjual teh di jalanan, menyemir sepatu, atau mengumpulkan bahan daur ulang di tempat pembuangan sampah umum tempat mereka bersaing dengan anjing dan tikus liar untuk mendapatkan akses ke sampah yang mungkin bernilai komersial. Tangan kecil mereka sangat dihargai di pabrik karpet tempat mereka bekerja 12 jam sehari, menenun simpul-simpul mikroskopis yang nantinya akan menghiasi rumah-rumah kelas menengah di Eropa dan Amerika Utara. Upah yang mereka terima, setara dengan kurang dari $2 sehari, seringkali menjadi satu-satunya sumber pendapatan bagi seluruh keluarga. Para ibu di lingkungan ini menghadapi pilihan yang sulit antara memberi makan anak-anak mereka atau menyekolahkan mereka, karena biaya seragam, buku, dan transportasi dapat mencapai lebih dari 50% dari total pendapatan keluarga. Banyak yang memilih untuk hanya menyekolahkan putra mereka, membiarkan putri mereka di rumah untuk merawat adik-adiknya, atau berkontribusi pada pendapatan keluarga melalui pekerjaan rumah tangga. Keputusan praktis ini melanggengkan siklus kemiskinan perempuan yang dapat berlangsung selama beberapa generasi. Perawatan medis di permukiman ini hampir tidak ada. Rumah sakit umum penuh sesak dan seringkali kekurangan obat-obatan dasar, sementara perawatan swasta lebih mahal daripada pendapatan keluarga-keluarga ini dalam sebulan. Perempuan melahirkan di rumah tanpa bantuan medis, dan angka kematian bayi tetap relatif tinggi. Lansia yang sakit seringkali ditelantarkan karena keluarga tidak mampu membiayai pengobatan, dan merupakan hal yang umum melihat orang-orang meninggal perlahan akibat penyakit yang sepenuhnya dapat diobati di negara-negara dengan sistem kesehatan yang berfungsi. Namun bahkan di tengah kesengsaraan materi yang absolut ini, keluarga-keluarga ini tetap memelihara altar rumah yang rumit, di mana mereka setiap hari mempersembahkan bunga, dupa, dan makanan yang dapat mereka konsumsi sendiri. Seorang ibu yang belum makan selama 2 hari, agar anak-anaknya bisa makan nasi dan dal untuk sarapan, akan terus bangun sebelum fajar untuk melakukan puja yang rumit,
dengan keyakinan yang kuat bahwa pengabdian religiusnya pada akhirnya akan memperbaiki keadaan keluarga melalui campur tangan ilahi atau karma yang lebih baik di kehidupan mendatang. Selama festival-festival penting seperti Dashain, keluarga-keluarga miskin ini berutang untuk membeli pakaian baru, menyiapkan makanan khusus, dan melakukan pengorbanan hewan yang setara dengan pendapatan selama berbulan-bulan. Para rentenir lokal yang dikenal sebagai sahus menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang dapat melebihi 300% per tahun, mengetahui bahwa keluarga yang putus asa akan menerima persyaratan apapun agar dapat berpartisipasi dengan baik dalam perayaan keagamaan yang mendefinisikan identitas budaya mereka. Pekerjaan anak di Nepal mengambil bentuk yang melampaui kebutuhan ekonomi sederhana, berkembang menjadi sistem eksploitasi yang melanggengkan siklus kemiskinan antar generasi. Di pabrik-pabrik batu bata di sekitar lembah Kathmandu, seluruh keluarga bekerja dalam kerja paksa, dengan orang tua digadaikan atas pekerjaan anak-anak mereka di masa depan untuk menutupi keadaan darurat medis atau biaya upacara. Anak-anak berusia 8 atau 9 tahun membawa batu bata seberat mereka sendiri selama 12 jam sehari yang menyebabkan kelainan bentuk tulang belakang permanen dan masalah pernapasan akibat menghirup debu tanah liat secara terus-menerus. Di tambang batu di perbukitan sekitar, anak-anak yang masih sangat muda hingga hampir tidak bisa mengangkat palu memecahkan batu secara manual untuk membuat kerikil yang digunakan dalam konstruksi. Tangan mereka mengalami kapalan yang begitu tebal hingga kehilangan rasa dan banyak yang menderita cedera rutin akibat pecahan batu yang dapat mengakibatkan infeksi serius. Pembayaran didasarkan pada berat kerikil yang dihasilkan, yang mendorong anak-anak untuk bekerja hingga kelelahan fisik demi memaksimalkan pendapatan harian minimum mereka. Migrasi tenaga kerja ke negara-negara Teluk merupakan satu-satunya harapan mobilitas ekonomi bagi banyak keluarga pedesaan, tetapi hal ini disertai dengan risiko luar biasa dan perpisahan keluarga yang dapat berlangsung selama beberapa dekade. Para pemuda membayar perantara sejumlah uang yang setara dengan pendapatan lokal selama beberapa tahun untuk mendapatkan pekerjaan konstruksi di Qatar, Arab Saudi, atau Uni Emirat Arab. Banyak yang baru menyadari saat tiba bahwa kondisi kerja tersebut merupakan bentuk perbudakan modern, dengan paspor yang disita, upah yang tidak dibayar, dan ancaman deportasi jika mereka mencoba berganti majikan. Para istri yang tetap tinggal di Nepal menghadapi kesepian bertahun-tahun sambil membesarkan anak-anak sendirian, bergantung pada kiriman uang yang dapat datang secara tidak teratur atau berhenti sama sekali jika suami mereka terluka, sakit, atau dideportasi. Anak-anak pekerja migran tumbuh tanpa ayah, mengembangkan hubungan dengan figur laki-laki yang mereka kenal, terutama melalui panggilan telepon sporadis dan foto-foto yang dikirim dari negara-negara yang tidak dapat mereka temukan di peta. Tingkat bunuh diri di kalangan pekerja Nepal di negara-negara Teluk sangat tinggi, dengan ratusan pemuda pulang ke rumah dalam peti mati setiap tahun. Keluarga mereka menerima kompensasi minimal dan seringkali berjuang selama bertahun-tahun dengan proses birokrasi untuk menemukan jenazah dan mendapatkan santunan kematian akibat kecelakaan. Pemakaman bagi para pekerja migran ini telah menjadi acara komunitas rutin yang memperkuat dukacita kolektif dan keputusasaan ekonomi yang memaksa generasi-generasi berikutnya untuk mengulangi siklus migrasi berbahaya yang sama. Namun, di tengah kemiskinan sistemik ini, Nepal mempertahankan tradisi intelektual dan artistik yang menyaingi tradisi paling canggih di dunia. Para perajin patan dan baktapur terus menciptakan patung perunggu, ukiran kayu, dan lukisan tangka menggunakan teknik yang telah disempurnakan selama lebih dari 1000 tahun. Para perajin ini, yang banyak di antaranya hidup dalam kemiskinan materi, memiliki pengetahuan teknis dan artistik yang merupakan warisan budaya tak ternilai, yang diwariskan secara lisan dari guru kepada muridnya dari generasi ke generasi. Para pandit, cendekiawan tradisional yang menguasai bahasa Sanskerta, astrologi, filsafat, dan teks-teks agama kuno melestarikan tradisi intelektual yang membutuhkan pembelajaran hafalan intensif selama puluhan tahun. Para cendekiawan ini dapat melafalkan ribuan syair dari hafalan, menghitung posisi astrologi yang rumit tanpa instrumen modern, dan menjelaskan seluk-beluk filosofis yang dipelajari oleh para cendekiawan barat selama bertahun-tahun tanpa sepenuhnya dikuasai.
Banyak dari para pandit ini hidup dalam kemiskinan, hanya ditopang oleh sumbangan sesekali dari para penyembah dan biaya minimal untuk upacara keagamaan. Musik klasik Nepal, baik dalam bentuk Hindu maupun Buddha, membutuhkan pelatihan yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan dapat berlanjut hingga puluhan tahun. Musisi-musisi ulung dapat berimprovisasi dalam komposisi kompleks berdasarkan raga tradisional, menggunakan instrumen seperti sarangi, tabla, dan seruling bansuri dengan virtuositas yang membutuhkan kontrol otot yang luar biasa dan pemahaman teoretis yang mendalam. Para musisi ini seringkali hidup pas-pasan, mempertahankan tradisi artistik atas dasar pengabdian pribadi, alih-alih imbalan materi. Masa depan bangsa yang tak menentu dalam transisi Nepal mendapati dirinya terjebak di persimpangan sejarah di mana kekuatan modernisasi berbenturan keras dengan tradisi kuno, menciptakan ketegangan antar generasi yang mengancam akan memecah belah tatanan sosial seiring negara tersebut, berjuang untuk mendefinisikan identitas nasional yang koheren yang dapat mengakomodasi akar leluhurnya dan realitas abad ke-21. Pemuda perkotaan, terutama di Kathmandu dan kota-kota besar lainnya, telah merangkul berbagai aspek budaya global melalui internet, media sosial, dan pendidikan barat, mengembangkan aspirasi dan nilai-nilai yang seringkali berbenturan langsung dengan ekspektasi keluarga dan budaya tradisional. Kaum muda berusia 20-an tahun yang pernah belajar di universitas swasta, yang mengajar dalam bahasa Inggris kembali ke rumah, di mana mereka diharapkan untuk menghormati hierarki keluarga yang kaku, berpartisipasi dalam perjodohan, dan mengesampingkan ambisi pribadi mereka demi kewajiban keluarga kolektif. Konflik antar generasi ini terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakpatuhan diam-diam hingga perpisahan keluarga yang dramatis. Para profesional muda yang bersikeras memilih pasangan romantis mereka sendiri dapat mendapati diri mereka secara efektif, diasingkan dari keluarga, kehilangan akses ke jaringan dukungan finansial dan emosional yang telah menopang generasi-generasi sebelumnya. Perempuan muda terpelajar yang mencari career independent menghadapi tekanan keluarga yang terus-menerus untuk menikah dan meninggalkan ambisi mereka untuk peran domestik tradisional. Sistem pendidikan mencerminkan ketegangan ini dengan cara yang menciptakan kebingungan mendasar tentang tujuan dan nilai-nilai. Sekolah negeri mengajarkan kurikulum berbahasa Nepal yang menekankan sejarah dan budaya tradisional, sementara sekolah swasta paling bergengsi menawarkan pendidikan sepenuhnya dalam bahasa Inggris yang dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk universitas-universitas barat. Siswa yang bernavigasi di antara sistem ini dapat mengembangkan kompetensi linguistik dan budaya yang terbagi yang mencegah mereka berintegrasi sepenuhnya ke dalam tradisi apapun. Kesempatan kerja bagi pemuda terpelajar masih sangat terbatas di dalam negeri, memaksa emigrasi massal ke pasar tenaga kerja internasional. Lulusan universitas yang paling menjanjikan seringkali mendapatkan visa ke Amerika Serikat, Kanada, Australia, atau negara-negara Eropa yang menciptakan brain drain yang merampas Nepal dari modal manusia yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi internalnya. Arus keluar bakat ini melanggengkan keterbelakangan nasional, sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi individu. Perubahan iklim memengaruhi Nepal sedemikian rupa sehingga mengancam kelangsungan hidup fundamental masyarakat pedesaan tradisional. Mencairnya gletser Himalaya yang semakin cepat mengubah pola ketersediaan air yang telah menopang pertanian subsisten selama ribuan tahun. Masyarakat yang selama ini mengandalkan sumber air gletser yang dapat diprediksi, mendapati bahwa sungai-sungai yang mengalir dengan stabil selama beberapa generasi kini mengering selama beberapa bagian dalam setahun, memaksa desa-desa leluhur ditinggalkan. Perubahan suhu memungkinkan penyakit tropis menyebar ke dataran tinggi yang sebelumnya terlindungi dari dingin. Malaria, demam berdarah, dan penyakit yang ditularkan melalui vektor lainnya muncul di wilayah pegunungan, di mana penduduk setempat tidak memiliki kekebalan alami dan sistem kesehatan yang memadai untuk menangani kondisi ini. Lansia yang telah menjalani seluruh hidup mereka tanpa menghadapi ancaman ini, mendapati diri mereka rentan terhadap patogen yang sama sekali baru. Nepal menghadapi masa depan yang membutuhkan navigasi yang cermat
antara melestarikan identitas budaya yang berharga dan beradaptasi dengan realitas global yang tak terelakkan. Kelangsungan hidup bangsa mungkin bergantung pada kemampuan untuk menciptakan sintesis kreatif yang memungkinkan modernisasi ekonomi tanpa sepenuhnya mengorbankan tradisi spiritual dan sosial yang telah membentuk peradaban Nepal selama ribuan tahun. Keputusan yang dibuat selama beberapa dekade berikutnya akan menentukan apakah Nepal dapat menjadi masyarakat makmur yang menghormati masa lalunya sambil secara efektif mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan, atau apakah ia akan terus terpecah-pecah di bawah tekanan yang tampaknya terus meningkat.